Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pemerintah Amerika Serikat mulai Senin ini memberlakukan larangan kunjungan bagi warga asing dari Afrika Selatan dan 7 negara lainnya di kawasan itu, menyusul ditemukannya varian baru virus COVID yang jauh lebih menular. Berbagai negara di seluruh dunia mengambil langkah drastis untuk menghentikan penularan varian baru virus COVID yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO disebut sebagai Omicron. Amerika Serikat segera memberlakukan langkah pencegahan dengan melarang masuk warga asing dari 8 negara di kawasan Afrika bagian selatan. Tapi warga negara Amerika dan penduduk tetap Amerika yang tiba dari wilayah itu akan tetap diizinkan masuk. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC dan Deplu Amerika juga menganjurkan warga Amerika agar tidak mengunjungi Afrika Selatan. Kelompok penasehat teknis WHO mengatakan varian baru Omicron jauh lebih menular karena tingkat mutasinya yang tinggi. Menurut ABC News, Inggris, Jerman, dan Italia juga telah menutup kunjungan dari Afrika Selatan menyusul adanya kasus Omicron yang terkonfirmasi. Inggris kini juga mewajibkan lagi pemakaian masker di transportasi publik dan pertokoan. Sementara itu, 61 penumpang yang tiba di Belanda dari Afrika Selatan juga dites positif COVID, dan otoritas kesehatan setempat sedang mengecek berapa banyak yang terinfeksi varian baru ini. Saudara, Amerika Serikat dan negara sekutunya menuduh Tiongkok berada di balik salah satu serangan peretasan terbesar di dunia dengan mencuri email dan data dari sejumlah organisasi. Menurut pakar, serangan siber dari Tiongkok ke beberapa target strategis meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Perusahaan keamanan cyber Volexity menerima peringatan tak biasa suatu malam pada bulan Januari. Anomali ini terjadi kepada klien mereka termasuk pemerintah, industri pertahanan, dan firma finansial. We're looking at what was large byte transfer, basically large amounts of data leaving one of our customers' networks. Hair in our arms raising a little bit, we're kind of alarms going off at this point. Menurut pemerintah Presiden Joe Biden dan sekutunya, sejumlah pembobolan awal dilakukan oleh peretas dukungan pemerintah Tiongkok. Tiongkok membantah tuduhan peretasan Microsoft. Alih-alih lewat harian yang dikelola pemerintah Global Times menuduh balik AS melakukan serangan cyber ke Tiongkok. Data awal peretasan Microsoft Exchange menunjukkan bahasa coding yang digunakan, kemana data ditarik, dan jenis target mengarah ke Tiongkok menurut petinggi Volexity. So, kind of like a pure cyber espionage play to where the goal is to get information, to get data, to get email. What they want exactly, what they do with it, we don't know, we can only speculate. But highly targeted operation, really under the radar. Dalam pertemuan antara Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, mereka membahas strategi untuk mengurangi konflik dunia maya kedua negara. I think what you're seeing now is this realization that actually the Chinese espionage efforts never disappeared and in fact became significantly more technologically sophisticated. Dalam upaya revitalisasi pertahanan cyber, pemerintah Joe Biden menyertakan anggaran sebesar $2 miliar bagi pemerintah federal dan negara bagian untuk pendanaan keamanan digital dalam paket infrastruktur yang baru ditandatanganinya. Demikian laporan VOA. Parade Hari Thanksgiving digelar untuk pertama kalinya sejak pandemi di kota New York setelah tahun sebelumnya berlangsung separuh virtual. Aktivitas kota New York tampak marak dengan kedatangan turis dari sejumlah negara yang telah bisa kembali mengunjungi Amerika Serikat sejak November ini. Kawasan Times Square di kota New York kembali diramaikan wisatawan meski tak sesesak sebelum pandemi. When you come to New York, this is what you want to see. So seeing that everything is kind of back to normal, but just a lot safer, and that everyone is behaving, but it's still full of life, and really joyful to be here. Je suis allée dans des restaurants où on demande le pass, même nous français. À l'aéroport, ça s'est très bien passé. Également, on demande des formalités. Donc oui, on se sent complètement en sécurité. Et on aurait tendance même à oublier tout ce que l'on a vécu. Et du coup, ça fait du bien. Bagi pemilik usaha kecil dan menengah setempat, ada semangat baru dengan telah dibukanya kembali perjalanan internasional pada awal November bagi orang yang telah tervaksinasi penuh. Domestic traveler comes, they stay 3 days. International travelers, they come for 5 to 7 days, and then they spend much more money than the domestic traveler would on those days. So we welcome them back with open arms. Sebelum COVID, pada 2019, New York didatangi hampir 67 juta turis asing dan domestik.
The economic impact of that was $70 billion, and it represented about 403,000 jobs. We have a long road ahead of us to restore all of that, but I think we're definitely on the road to recovery, and with the return of international travelers, that is going to be so extraordinary in helping us get back to a recovered city. 2 bulan sebelum dibukanya kembali perjalanan internasional, pusat hiburan Broadway, salah satu atraksi utama di kota New York, juga memulai kembali pertunjukan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok 3 koki diaspora Indonesia yang memperkenalkan menu andalan mereka kepada warga Amerika di San Francisco Bay Area lewat acara Taste of Indonesia. Para koki ini menyajikan menu otentik Indonesia yang bisa dinikmati pengunjung sembari menikmati pagelaran tari dan gamelan Bali. Henny Minderman, Johannes Eng, dan Jennifer Wong, 3 chef dengan menu andalannya malam ini menjadi bintang pada acara Taste of Indonesia yang diadakan di Berkeley, California. Taste of Indonesia digagas Angela Citradi dan Krisnawati Lim untuk mempromosikan makanan dan budaya Indonesia. And we decided that we should do this grand event to celebrate Indonesia and to introduce Indonesia to the Bay Area. Dengan membayar $115 atau sekitar 1,6 juta rupiah, pengunjung dapat menikmati 5 macam makanan dari tempe goreng, gado-gado, bakso, I like it better than pho. nasi tumpeng Padang, hingga jajanan pasar, lapis legit, ketan serikaya, dan klepon. To make it easier for the non-Indonesian community to understand what klepon, we call it Javanese mochi because it's technically a mochi, with the palm sugar filling. Total 140 pengunjung yang kebanyakan adalah warga Amerika hadir menikmati makan siang atau makan malam. Makanan yang di Ritun hampir semuanya habis, so saya berasumsi kalau pengunjung suka. I think it's a good introduction. It's definitely a very mixed sort of like presentation to be able to introduce it, and I think it's done in a good way. Tanggapan positif dari para pengunjung menjadi angin segar bagi ketiga chef dan penyelenggara acara yang optimis kuliner Indonesia dapat semakin dikenal di Amerika. Untuk kedepannya, Taste of Indonesia ini kami harapkan bisa menjadi platform bagi para usaha UMKM atau small business di Bay Area. Dari Berkeley, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.